Ya, pemirsa telah diketahui bahwa PD BKK Klaten telah mengalami krisis berat dan berhenti beroperasi sejak 19 Juni 2025 akibat dugaan kredit fiktif ataupun penyalahgunaan data, di mana sebanyak 6.800 nasabah terdampak dan dana tertahan mencapai 52 miliar. Oleh karena itu saya di sini telah bersama dengan Bapak Didik Haryadi selaku anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak? Selamat siang Mbak, kabar baik. Kabar baik ya Bapak ya, Alhamdulillah. Bapak terkait kasus ini kira-kira dari Komisi 11 sendiri update-nya seperti apa Bapak? Ya baik, jadi untuk kasusnya PD BKK Klaten ini kan sebetulnya terjadi itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi kan karena saya ini waktu kemarin ada aspirasi dari Dapil, dari tempat pemilihan saya yaitu Klaten. Nah otomatis kan aspirasi itu kita tampung. Nah saya juga menemukan bahwa ternyata PDBKK Klaten ini menampung dana yang terjadi fraud itu sekitar 52 miliar kurang lebihnya ya, dan nasabahnya itu 6.800-an. Nah yang jadi perhatian adalah karena dana-dana ini adalah dana-dana himpunan dari masyarakat, kelompok tani, kemudian uang masjid, kemudian uang kelompok ibu-ibu PKK, terus kemudian ada dana-dana pengajian. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang mengakibatkan kita ini nasabah ini mengalami kerugian karena memang terjadi fraud di situ. Nah, yang menjadi concern itu karena kalau PDBKK ini secara manajemen kalau nggak salah 35% ini Pemprov Kabupaten Klaten, Pemkab Kabupaten Klaten, kemudian 65% Pemprov Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena ini sebagai aspirasi dan ini masuk dalam daerah pemilihan saya dan kebetulan tadi kami rapat dengan OJK, maka saya menyampaikan itu atas tindak lanjutnya nanti seperti apa. Tentunya saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPRD Kabupaten Klaten, terus kemudian di Kepala DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah ini memang harus ada mekanisme duduk bersama supaya nanti ada solusinya. Yang menjadi fokus adalah bagaimana dana nasabah ini bisa kembali. Dan teman-teman perwakilan nasabah juga sudah berkirim surat ke Komisi 11 untuk diadakan RDPU, dan saya juga harus meminta izin di pimpinan dan ketua nanti tindak lanjutnya seperti apa. Karena saya tidak mau nanti overlap dengan yang sudah dilakukan teman-teman di kabupaten atau teman-teman di provinsi. Sehingga tugas saya ini hanya menjembatani supaya ada win-win solution. Saya tidak ada motif tertentu ini terhadap Pemprov seperti apa, terhadap Pemkab seperti apa, tetapi kita hanya membantu menyarikan solusi supaya dana nasabah kembali. Karena kalau tidak, ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Nah, di sini juga fungsi dari OJK sendiri juga harus dimaksimalkan karena keterkaitan penghimpunan dana publik, sehingga ada nasabah dan ada pihak ketiga yang dirugikan di situ gitu. Berarti kan tadi Bapak bilang akan ada duduk bersama ya Pak. Kira-kira instansi apa saja nanti yang akan diundang untuk duduk bersama itu sehingga memastikan dana nasabah ini dapat kembali begitu Pak? Kalau nanti kan saya juga perlu arahan dari pimpinan kira-kira yang akan diundang itu siapa-siapa. Tetapi kan kalau melihat dari skema dari stakeholder dari PDBKK itu ada pemerintah Kabupaten Klaten, terus kemudian Pemprov Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian ada OJK, kemudian ada kemungkinan kalau nanti ada unsur pidananya mungkin dari aparat penegak hukum, mungkin dari kepolisian atau kejaksaan, karena kan ini pasti ada pidananya, karena ini ada ada penyaluran kredit yang fraud, yang unprudential lendingnya itu tidak prudent gitu. Nah, apakah ada permainan di situ? Nah, ini kan pihak yang berwenang yang bisa melihat yang bisa mengetahui persoalan itu. Tetapi nanti siapa-siapa yang akan diajak diskusi, yang penting nanti saya berkomunikasi dengan pimpinan sebaiknya seperti apa, karena saya tidak mau overlap dan melangkahi kewenangan itu gitu. Baik, berarti yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Bapak bahwa memang dari Komisi 11 sendiri nantinya akan menjembatani untuk penyelesaian kasus ini bersama dengan pihak berwajib begitu ya Pak, begitu juga dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi dan tentunya yang terkait tentunya yang terlibat yakni PD BKK Klaten ini sendiri. Berikut laporan dari kami lapangan, terima kasih.